Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Christopher dari Diandra, NPM 242-00355. Saya Skolastika Kenza Dorita Wibowo dengan NPM 2424346. Saya Fajar Arif Mukti dengan NPM 2423337. Saya Talenta Fatina Sari 2422349. Dan saya Rudovina dengan NPM 224-200-343. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di SMA Warga. Sebelumnya boleh tahu namanya siapa? Ya, saya dengan Bu Dia. Dia. Ya. Kalau latar belakangnya sudah berapa lama dan dari kapan membuka usaha kantin? Dari tahun 2018 kalau nggak salah, sebelum pandemi. Tahun 2018. Kalau motivasi membuka usaha kantin di sini tuh apa? Yang pertama pastinya membantu perekonomian keluarga, Iya. karena punya dua orang anak, sama yang kerja kan cuma suami, bapaknya anak-anak, otomatis mau bantulah perekonomian keluarga. Kalau tantangan sebelum buka kantin ada nggak? Kalau sebelum buka kantin pastinya tantangannya modal ya Kak Iya, ya? modal. Iya, modal. Justru kalau tantangannya setelah kantin buka. Kemarin kan ada pandemi selama 2-3 tahun, kantin tutup, otomatis kita nggak bisa kerja apa-apa. Nah juga aktivitas kita kan juga dibatasi. Iya. Kemudian buka lagi dengan aturan baru. Oh iya, yang Banyak, ya segala social macam lah. distancing. Iya. Tantangannya justru setelah kita buka kantin baru banyak sekali tantangan. Kalau buat pemasarannya, apa ada karyawan yang membantu kantin? Ada. Ada. Pasti Berapa? ada. Kalau tempat ibu minim 2. Dua karyawan. Ya, itu. 3 sama ibu. Oh iya. Kalau kira-kira bagaimana cara ibu buat jalin hubungan baik sama pelanggan? Iya, ramah. Terus juga biasa kan anak-anak zaman sekarang kadang cuma butuh tempat cerita, ya kita cukup mendengarkan saja. Terus juga ya itu ramah intinya ke anak-anak. Nah, yang ketiga, apa ada cara lain buat menarik pelanggan biar usahanya menjadi laris? Variasi menu itu penting. Jadi kita harus tahu update lah apa yang menjadi kesukaan anak-anak zaman sekarang. Update makanan-makanan baru. Jadi nggak setiap hari sama gitu? Iya. Nanti kalau misalnya anak-anak udah bosan menu ini, biasanya Bu cari apa kayak yang bisa menarik anak-anak ke jajan ke tempat ini. Itu nanti dapat dari, maksudnya orang lain juga bisa nitip gitu di situ? Bisa. Bisa. Tempat ibu banyak titipan juga. Kalau semuanya diambil sendiri, waktunya nggak cukup. Kalau pembagian itunya, uangnya gitu dari pemasak ke ibu? Ibu itu cuma ambil laba satu barang itu sekitar Rp500. Jadi kalau misalnya 500 kali berapa, lumayan istilahnya. Titipan itu kan nggak cuma 1 macam 2 macam, kadang beberapa macam sampai 10 macam. Sedangkan satu orang bisa nitip satu macam itu bisa kadang 10 pieces, 20 pieces, 30 pieces. Kalau risol mayo itu bisa sampai 50 pieces. Itu satu orang aja. Nah kalau misalnya satu orang aja 500 kali 50, Rp500 kali 50 lah, itu sudah termasuk. Nah masalahnya sekarang beda, apa namanya, model nggak kontrak ya. Kan sekarang sudah tidak kontrak lagi, tapi bagi hasil 10 banding 90. Jadi 10% itu 10% dari kotor, bukan dari bersih. 10% dari kotor itu langsung masuk ke yayasan. Kalau dulu kan enggak. Dulu enggak. Dulu langsung kita bersih dapat berapa, kita bayar kontrak setahun berapa. Langsung. Kalau sekarang kan beda sistem. Kalau targetnya itu ya anak SMA di sini. Iya. SMA SMP. SMA, SMP sekarang. Kalau dulu kan cuma SMA. Oh iya. Sekarang kantin jadi satu, SMP dan SMA. Oh iya Bu, kalau apakah ada tips dan gaji untuk karyawan sendiri? Ada, pastinya ada. Gaji pokok itu ada. Kalau misalnya rame, ibu juga
lihatlah situasi dan kondisi. Kalau misalnya rapi biasanya ditambahin kira-kira berapa sedikit nggak apa-apa, yang penting mereka Ada bisa gitu. mereka bisa merasakan oh iya ada tambahan dari ibu. Berarti tipsnya itu nggak cuma satu orang, berarti semua gitu kan? Iya, Oke. lihat cara kerjanya mereka. Berarti kalau misal ya Bu, ini yang satu kerjanya lebih dari B, berarti tipnya dibanyakin gitu. Iya betul. Kalau yang satu peset yo misalnya dapatnya tambahnya 10.000, 15.000, yo yang peset jangan segitu lah. Iya. Benar tambahan cuma segitu-segitu, tapi kadang pegawai itu kan juga niteni, oh ternyata ibu juga ngasih tambahan. Tambahan tips gitu ya. Kalau strategi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas para karyawan ya Bu, di kantin? Apa ya? Kadang mereka kasusnya ibu tuh gitu. Kalau sudah liburan kayak gini tuh biasanya kita ngulang lagi dari awal. Terus kan kadang karakter orang kan beda-beda kan, Mbak. Jadi ada yang model istilahnya nggak lah istilahnya. Mau diajari berapa kali pun juga sama Susah. aja, nggak ada perubahan sama sekali. Tapi ada juga yang pegawai cepet. Ya tipsnya ya kita sabarlah menghadapi mereka. Ya caranya ngajari mereka pelan-pelan. Ya modalnya sabar. Intinya itu. Kalau di luar itu nggak ada ya Bu? Berarti. Nggak ada, kita kan cuma butuh belajar dari yang nggak bisa jadi bisa. Udah itu aja. Terus kalau bagaimana cara mengelola konflik internal dalam tim? Nah itu susahnya kan, kita ada 3 orang, ada 4 orang dengan karakter yang berbeda-beda, satu dengan yang lain kan pastinya beda-beda. Kadang yang satu pengen nyalain si A atau si B, menjatuhkan temannya yang ini biar kelihatan baik di mata ibu, kan kadang gitu. Ya intinya kalau ibu sih sebagai yang punya kantin cukup mendengarkan saja, nggak perlulah istilahnya kayak ngadu domba mereka satu dengan yang lain, cukup menjadi pendengar saja. Nanti ibu saring sendiri yang benar yang mana, kan ibu lihat setiap hari keseharian mereka, melihat dengan mata kepala sendiri, jadi ibu sudah bisa menilai satu dengan yang lain, satu-satu karyawan itu kayak apa, ibu udah bisa. Berarti itu setiap orang ada cara buat kelihatan baik gitu ya Bu? Iya, biasa kan cari Iya muka. sih, cari muka. Iya. Oke, makasih Bu. Iya. Kalau boleh tanya tentang keuangan, apa sih tipsnya Ibu buat misahin uang pribadi sama uang buat usahanya? Ya apa ya, sebenarnya sulit kalau itu, tapi ya mau nggak mau, soalnya kalau uang untuk usaha itu kan biasanya muter terus, harus ada yang disisihin untuk istilahnya kebutuhan kita tahun depan apa, kalau misalnya kontrak naik atau untuk modal awal di tahun depan, itu memang mau nggak mau manajemen keuangannya harus bagus, harus rapi, dan memang benar-benar harus dipisahin antara uang bisnis sama uang pribadi, nggak bisa dicampur aduk. Kalau dicampur aduk sekali nyampur nggak bisa balik, ya sudah rapi. Nanti tidak bisa buat balikin lagi, muter. Iya betul. Terus nanti larinya pasti ke utang. Ya. Modal awal besok harus cari utangan lagi, modal awal besok harus cari utang lagi. Larinya ke situ kalau misalnya manajemennya. Jadi harus konsisten dengan tipsnya Ibu yang itu ya. Iya betul sekali. Terus bagaimana menentukan harga jualnya yang Ibu jual ke kantin? Untuk yang tahun ini karena sistemnya beda dengan sistem yang tahun kemarin, kan ini kan bagi hasil. Jadi mau nggak mau kita harus ambil keuntungan lebih banyak. Misalnya kalau dulu 2,5 dari penjual 2.000 itu dapat 500 rupiah karena jual 2,5, sekarang nggak bisa loh, karena ada 10% yang harus dibagi ke yayasan. Jadi sekarang dari penjual harus turun mau nggak mau jadi 1.800, sedangkan itu jualnya tetap 2.500 supaya untung ibu juga nggak berkurang banyak, ibu juga nggak rugi istilahnya gitu. Itu apa bisnis, harus pinter itu. Iya. Ya. Jadi harus melebihi keuntungannya ya. Iya betul sekali, nggak mau rugi lah. Iya. Ya. Terus apa saja sumber pendanaan alternatif yang bisa diakses oleh usahanya Ibu? Contohnya seperti QRIS.
ada QRIS, pembayaran kan pakai kartu. Ya mau nggak mau kan uang itu nggak bisa langsung kita terima. Jadi uang itu masuk ke rekening dulu. Kemudian baru nanti cairnya besok baru kita bisa ambil besok. Jadi hari ini pendapatan hari ini nggak bisa langsung hasil hari ini, tapi harus besok, nunggu besok baru keluar seperti itu. Harus ditunggu dulu. Iya, harus selisih 1 hari, baru cair besok. Dan itu pun kita terima sudah bersih, istilahnya sudah diambil 10% ke yayasan. Caranya ya kita nggak ambil semuanya. Kalau misalnya pendapatan kita hari ini 1 juta, ya nggak usah diambil 1 juta, disisain uang paling nggak 100 atau 200, supaya nanti kalau sewaktu-waktu kita butuh kan ada dana cadangan lah istilahnya. Berarti dimasukin ke dana cadangannya Ibu. Iya, di tabungan tapi nggak semuanya diambil, tetap disisain. QRIS pun kan masuknya di situ, di gitu. ya di tabungan di situ. Makasih ya Bu, Iya. atas pertanyaannya yang udah Sama-sama. dijawab sama Ibu. Baik Bu, apa saja tantangan utama dalam mengelola operasi usaha ini? Tantangan utama banyak sekarang. Sekarang banyak kan? Banyak. Ya, karena perubahan sistem penjualan itu jadi banyak tantangannya. Modalnya harus lebih banyak karena kita menggunakan sistem cashless, non tunai, pakai kartu ya. Iya. Kita harus punya alat, modal alat. Dulu istilahnya kita cuma modal jualan aja 3 juta, 4 juta, 5 juta lah istilahnya. Dagangan kita udah lengkap, produk-produk yang kita suguhkan juga sudah lengkap. Nah untuk tahun ini kita harus keluar uang lagi untuk apa sih alat-alat yang digunakan untuk transaksi pembayaran. Jadi ya itu kan kita modalnya harus lebih banyak. Ibu yang gaptek jadi harus banyak belajar tentang teknologi yang baru. Banyak sekali tantangannya. Mengikuti zaman ya. Iya betul. Terus yang kedua, apa langkah-langkah yang harus diambil untuk menjaga kualitas produk dan layanan UMKM? Harus tambah pintar cari produk-produk baru. Untuk kualitas ya tetap harus jaga kebersihan, kualitas makanan yang disajikan. Terus apa ya? Udah saja. Terus bagaimana cara memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasional UMKM? Nah, itu masalahnya. Ibu dulu gaptek, sekarang mau nggak mau harus belajar. Sekarang ibu sudah jadi pintar, karena ya itu tadi belajar. Karena sekarang kan sistemnya pakai kartu, jadi semuanya itu sudah tidak ada uang tunai beredar. Jadi semuanya pakai kartu, sama pakai QRIS yang tidak punya kartu yang disediakan oleh sekolahan kan, itu pakai QRIS ya. Itu kan teknologi HP juga. Nah untuk apa namanya Memanfaatkan teknologi. iya itu kan dari yang nggak bisa jadi bisa. Jadi mengikuti zaman. Ibu yang dulu nggak bisa pakai istilahnya mobile banking itu kayak apa kan, sekarang mau nggak mau harus bisa menguasai ya itu tambah pintar aja Kak. Iya. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Semoga Sama-sama. kantinnya ramai pembeli dan bisa balik. Amin. Terima kasih ya sama-sama. Wait.